Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi program linear, yaitu matematika wajib kelas 11. Tolong perhatikan dengan baik-baik supaya kalian mengerti dalam mengerjakan soal-soal program linear. Nah, satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Ya, jadi kita tidak boleh ragu, kita harus aktif dan kuat. Nah, itu menurut Franklin dan Roosevelt. Nah, kompetensi yang kita pelajari hari ini adalah menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaian. Jadi kita belajar dua variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah konseptual. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Seperti itu, ini yang kita akan pelajari. Tujuan pada kegiatan pembelajaran dua ini supaya siswa mampu membuat model matematika soal berkaitan dengan program linear. Nah, menentukan daerah penyelesaian program linear. Yang ketiga adalah menentukan nilai optimum masalah program linear yang berkaitan dengan masalah konseptual sehari-hari. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama. Ini kalian wajib bisa. Kalau ini bisa, maka nomor 2 dan 3 pun mudah. Yaitu adalah membuat model matematika. Nah, apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Nah, jadi nanti ada sebuah persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah. Nah, ini masalahnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian harus bisa membentuk dalam bahasa matematika. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai matematika lebih dari 6, nilai fisika minimal 7. Yang ketiga syaratnya adalah jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Nah, di sini kalian disuruh membuat model matematikanya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, karena di sini ada matematika dan fisika, kita misalkan matematika adalah X, fisika adalah Y. Maka model matematika akan dijadikan sebagai syarat atau kendalanya yaitu, nah ini modelnya. Yang pertamanya adalah matematika lebih dari 6, maka di sini adalah X lebih besar dari 6. Yang kedua, nilai fisika minimal 7. Jadi 7 itu boleh, berarti Y lebih besar sama dengan 7. Sedangkan yang ketiga, jumlah nilainya tidak boleh kurang. Berarti kalau tidak boleh kurang berarti harus lebih besar atau sama dengan 13. Maka di sini adalah X ditambah Y lebih besar sama dengan 13. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh model matematika ya, cara kerjanya. Kita lihat yang nomor 2. Nah, lebih kompleks. Di sini kita lihat. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Nah, ini luasnya. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS, rumah sederhana, itu 100 meter dan luas tanah tipe RSS itu 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia adalah 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan Rp 1 juta untuk 1 unit RS dan Rp750.000 itu untuk 1 unit RSS. Nah, ini kalian harus bisa membuat model matematikanya.
Jadi, oleh kalian di sini ada beberapa tipe. Yang pertama tipe 1 dan tipe 2. Yang kedua ada beberapa orang, ada jumlah tanahnya. Nah, itu yang kalian ingat. Berarti yang kalian misalkan adalah rumahnya. Pertama di sini adalah rumah tipe RS itu adalah sebagai X. Nah, ini rumah tipe RSS itu sama dengan Y. Nah, kita lihat di sini 100X tambah 8Y lebih kecil dari 10.000. Nah, kita lihat di sini jumlah luas tanahnya adalah 10.000. Untuk membuat rumah sederhana itu 100 meter dan luas tipe rumah sangat sederhana adalah 80 meter, maka 80 ditambah 100 itu tidak boleh lebih dari 10.000. Nah, ini karena kedua kelas bisa disederhanakan dibagi 20, itu hasilnya adalah 5X plus 4Y lebih kecil sama dengan 500. Yang kedua, kalian lihat di sini adalah jumlah orangnya. Ini 5 orang. 5 orang itu untuk RSS, maka 5X. Yang kedua adalah untuk RSS itu ada 3 orang, maka itu adalah 3Y. Jumlah orang seluruhnya adalah 450, jadi lebih kecil dari 450. Maka 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 450. Ini otomatis ya, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, di sini ada fungsi kendalanya. Kalau misalkan untuk yang RS itu 1 juta, sedangkan untuk yang RSS adalah 750.000, maka ditulisnya labanya itu adalah 1 juta X ditambah 750.000 Y. Ya, ini yang dinamakan dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Itu adalah contoh nomor 2. Kita cek yang nomor 3. Perhatikan nomor 3. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria itu 20.000 dan sepasang sepatu wanita itu 30.000. Modalnya adalah 2.400.000. Keuntungan adalah 4.000 untuk laki-laki, 5.000 untuk sepatu wanita. Nah, berarti di sini yang kita misalkan adalah sepatu pria itu sebagai X, sepatu wanita itu adalah sebagai Y. Maka model matematikanya yang ini adalah bentuk objektifnya atau fungsi tujuannya itu adalah 4.000X dan 5.000Y. Kendalanya syarat X tambah Y lebih kecil dari 100. Ini kenapa X lebih kecil dari Y dari 100? Karena jumlah pasang sepatunya itu tidak boleh lebih dari 100. Nah, kemudian di sini 20.000X ditambah 30.000Y lebih kecil sama dengan 2.400.000. Ini adalah modal pembuatannya. Disederhanakan jadi 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 240. Itu adalah contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini lebih banyak lagi. Seorang tukang las, nah tuh ada membuat 2 jenis pagar. Nah, berarti ini otomatis nanti dia adalah sebagai X dan Y-nya. Tiap meter persegi jenis 1, nah ini yang kita nanti akan kita misal X, memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Adapun pagar jenis 2, ini biasanya nanti sebagai Y, memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Tukang las itu memberi 400 pipa dan harga jual per meter. Buatlah model matematikanya. Nah, lihat sini. Misalkan banyaknya pagar jenis 1 itu X, banyak pagar jenis itu 2 itu Y. Nah, fungsi objeknya kenapa 50.000 X ditambah 75.000 Y? Karena dia adalah keuntungannya. Nih di sini jenis 1 50.000, sedangkan jenis 2-nya adalah 75.000. Kendalanya, syaratnya yang pertama adalah meterannya. Di sini lihat tipe besi. Nah, ini berarti 4X ditambah 8Y, jumlah besinya adalah 640 meter. Tidak boleh lebih dari 600. Di seluruh ruas dibagi dengan 4 jadinya X plus 2Y lebih kecil 60. Yang kedua, itu besi menggunakan besi betonnya 6 meter pada jenis 1, 4 meter pada jenis 2. Jadi 6X plus 4Y jumlah keseluruhannya adalah 480. Jadi ini dibagi 2 juga, jadi 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 240. Ini otomatis. Jadi fungsinya yang pertama adalah X plus 2Y lebih kecil 60. Berikutnya, nah ini langsung dikerjakan saja.
Sebuah perusahaan bangunan merencanakan membangun rumah untuk disewakan kepada 540 orang. Banyak rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 unit. Jadi rumahnya tidak boleh dari 120 unit. Terdapat dua jenis rumah yang disewakan. Yang pertama ada rumah tipe 1 untuk 4 orang, biayanya adalah 270.000 per rumah. Tipe 2 dengan jumlah penghuni adalah 6 orang dan biaya sewanya adalah 360.000. Jika perusahaan bangunan tipe rumah 1 sebanyak X buah dan tipe 2 Y buah, jadi ini X dan Y buah, berapakah pendapatan maksimumnya? Jadi yang dipinta di sini adalah model matematikanya saja dahulu. Kita lihat jawabannya. X itu banyaknya rumah tipe 1, Y itu adalah banyaknya rumah tipe 2. Di sini ada X tambah Y lebih kecil sama dengan 120, karena tadi jumlah rumahnya yang disewakan tidak boleh lebih dari 120, makanya tipe A ditambah tipe B itu tidak lebih dari 120. Nah, sedangkan di sini saya nyewa orangnya, tipe A ada 4, tipe B ada 6, berarti 4X plus 6Y tidak boleh dari 540. Kedua ruas dibagi 2, jadinya 2X ditambah 3Y lebih kecil dari 270. Jadi yang disewakan itu tidak boleh dari 540 orang. Nah, di sini otomatis X lebih besar sama dengan 0, yang ini juga otomatis Y lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti itu penjelasan dari Bapak tentang model matematika pada program linear. Nah, untuk kedepannya, untuk penggunaan kita cari nilai optimum dan maksimum, nilai minimum untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.